Sayangnya walaupun sudah disampaikan disuruh minum air kencing di muka sidang, majelis hakim tidak pernah tergerak untuk meyakini itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam keadilan, salam perjuangan. Selamat bertemu kembali dengan Titin Pria Lianti The Real, channel yang mengungkap fakta yang tentu saja berintegritas. Pemirsa, saat ini, hari ini, lagi-lagi kita coba bongkar pledoi tentang Sudirman yang disampaikan kuasa hukum Sudirman Titin Pria Lianti SHMH pada persidangan tahun 2017. Pemirsa, ternyata banyak fakta-fakta yang belum terungkap di publik. Salah satu fakta yang paling mencengangkan menurut saya secara pribadi adalah ternyata ketua RT ketika itu Bapak Sren memberikan keterangan yang meringankan buat Sudirman, walaupun di pihak lain memberikan keterangan yang memberatkan untuk terpidana lain. Baik pemirsa sekalian, untuk lebih lengkapnya kita simak pledoi persidangan tahun 2017 yang disampaikan oleh Titin Pria Lianti SHMH. Selamat menyimak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila pada part sebelumnya saya yang melakukan pembelaan terhadap Sudirman di sidang 2017 menyatakan bahwa 4 anggota kepolisian dari Polsek Talun justru meyakini itu kecelakaan lalu lintas. Bahkan di dalam pledoi saya di 2017 dan dibacakan di depan majelis, di depan jaksa, bahwa para saksi melihat ada darah yang tergenang hanya di titik bagian bawah tubuh korban. Kondisi ceceran darah akan berbeda apabila korban sengaja diangkut dari tempat lain kemudian digeletakkan atau diletakkan di jembatan flyover. Apakah mungkin apabila asumsinya saat korban dipindahkan dari tempat lain untuk diletakkan di flyover, tidak ada darah yang tercecer saat menurunkan tubuh korban dari kendaraan lain atau dari kendaraan pelaku? Mendengar keterangan saksi bahwa darah hanya ada di titik tubuh korban, logikanya sejak terjatuh dari motor, korban tidak pernah berpindah. Itu isi pembelaan yang saya sampaikan di 2017 pada saat mendampingi Sudirman. Kemudian yang berkaitan dengan kita lanjutkan di saksi-saksi lain yang dihadirkan, yaitu saksi Abdul Pasren. Abdul Pasren ini sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya karena Abdul Pasren ini menjadi saksi di 5 terdakwa lainnya. Saat itu masih terdakwa ya. Eka, Eko, Supri, Jaya, dan Hadi. Kalau dari keterangan 5 terdakwa itu, mereka menginap di kontrakan Abdul Pasren. Memang rumah itu kosong dan rumah itu hanya berjarak bersebelahan dengan rumah Sudirman. Tetapi oleh Abdul Pasren di persidangan maupun sampai saat ini dia menolak pernyataan itu, menolak alibi yang disampaikan oleh 5 terpidana yang sekarang menjadi terpidana. Kemudian apa sih keterangan Abdul Pasren di sidang saat saya melakukan pendampingan atau pembelaan terhadap Sudirman? Ternyata walaupun Abdul Pasren merugikan kelima terdakwa saat itu dengan menyatakan tidak pernah menginap di rumah kontrakan, tetapi ada sisi-sisi lain yang ternyata
keterangan Abdul Pasen itu menguntungkan Sudirman. Mungkin ini sebetulnya gini ya, kalau saja Abdul Pasen waktu itu berkata jujur kalau melihat kelima terdakwa itu memang tidur di rumah kontrakan, kayaknya, tapi nggak ngerti juga ya apakah misalnya hakim juga mempercayai itu. Toh sebetulnya di beberapa pembelaan sudah saya sampaikan, juga pengacara lain sampaikan, toh selalu diabaikan. Ini ada keterangan-keterangan Abdul Pasen yang saat itu ternyata menguntungkan Sudirman. Ya. Bahwa saksi mengenal terdakwa Sudirman bin Suratno sebagai pribadi yang baik, sering salat berjamaah di musola bersama saksi. Jadi itu disampaikan di persidangan di 2017 oleh Abdul Pasen yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Kemudian bahwa saksi kaget mendengar terdakwa Sudirman bin Suratno turut ditangkap. Dia juga sebenarnya terkejut ketika turut ditangkap. Sudirman turut bahwa saksi menyatakan mengenai perilaku terdakwa Sudirman bin Suratno yang sering berjamaah dan kaget mendengar Sudirman bin Suratno tertangkap disampaikan di muka majelis di persidangan sambil menangis. Jadi ada hal-hal yang disampaikan di Abdul Pasen itu di persidangan dia sambil nangis. Mengingat dia tahu betul Sudirman itu sering sholat berjamaah bersama dia. Bahwa terdakwa Sudirman dan keluarga termasuk keluarga yang pendiam dan tidak banyak bicara. Itu yang disampaikan Abdul Pasen di persidangan di 2017. Artinya Abdul Pasen pada saat itu memberatkan 5 terdakwa pada saat itu, tetapi justru memberikan informasi yang benar terhadap apa sebetulnya bagaimana perilaku Sudirman, bagaimana perilaku keluarganya. Kemudian juga Muhammad Nurhatul Kahfi. Dia sebetulnya mengakui pada saat itu memang bersama kelima terdakwa, tetapi pulang, itu kan yang keterangan yang disampaikan. Tetapi ada hal yang disampaikan juga di persidangan dan dia tidak mengakui bersama mereka gitu, terjadi pada tanggal 27 sampai malam hari. Jadi diakuinya sampai pukul 9. Tetapi ada hal yang disampaikan di muka persidangan oleh Abdul Kahfi, Nurhatul Kahfi namanya, Muhammad Nurhatul Kahfi. Bahwa saksi menerangkan di warung Bu Nining ada Sudirman tetapi tidak ikut minum dan tidak melihat Sudirman minum. Nah itu memang ada kata karena Sudirman waktu itu tidak berada di rumahnya. Tetapi dia meyakini Sudirman tidak minum dan tidak pernah minum. Bahwa saksi mengetahui terdakwa Sudirman sering berjamaah di masjid dengan ayahnya. Tetapi salat berjamaah yang saksi lakukan tidak sesering terdakwa Sudirman karena ia harus bekerja. Itu alasan Abdul Kahfi kenapa sih dia tidak sesering yang Sudirman lakukan, padahal yang menjadi imam sholat itu ayahnya gitu. Kemudian saksi Teguh Wijaya, di samping keterangan-keterangan yang kali itu memang memberatkan 5 terdakwa karena dalam tekanan informasi itu kan terungkap sekarang bahwa pada saat minuman keras saksi melihat ada tetapi tidak ikut tidak melihat ada terdakwa Sudirman. Berarti apa yang disampaikan Kahfi di 2017 dengan Teguh itu ada bertolak belakang ya, karena kalau Kahfi melihat ada Sudirman, kalau Teguh tidak melihat Sudirman di warung Bu Nining. Tapi keduanya menyatakan tidak pernah melihat Sudirman minum minuman keras. Nih, bahwa selama mengenal Sudirman, saksi tidak pernah melihat Sudirman minum minuman keras. Jadi itu poin yang sangat luar biasa di persidangan 2017. Semua saksi yang dihadirkan walaupun memberatkan kelima terdakwa, tapi menyatakan Sudirman itu tidak pernah minum minuman keras. Begitu juga yang disampaikan oleh Pramudia Wibawa Jati bin Sanusi. Dia menyatakan tidak pernah melihat Sudirman meminum minuman keras. Saksi mengenal secara dekat dengan terdakwa Sudirman dan hanya mengenal biasa dan hanya tahu terdakwa. Jadi saksi itu tidak mengenal secara dekat, tapi tahu betul Sudirman itu tidak pernah ikut kelompok mereka untuk minum minuman keras. Bahwa seperti yang disampaikan Ahmad Saifuddin juga sama. Di warung Bu Nining
saat minuman siu, saksi tidak melihat terdakwa Sudirman. Kemudian bahwa saksi tidak pernah melihat Sudirman minum minuman keras. Sebetulnya beberapa kesaksian yang memberatkan kelima terdakwa justru meringankan Sudirman dengan menyatakan tidak pernah melihat minum minuman keras. Tetapi kan di dalam dakwaan dan di dalam tuntutan seolah-olah Sudirman juga ikut minum minuman keras gitu. Bahwa saksi lebih dekat bersahabat dengan Eko, kalau dengan Sudirman hanya kenal, itu yang disampaikan Ahmad Saifuddin. Kemudian seperti yang disampaikan Leon juga, bahwa saksi selama di warung Bu Nining ia tidak melihat terdakwa Sudirman, tidak melihat Sudirman, tidak melihat Rivaldi, dan tidak melihat Saka Tatal gitu. Jadi semua saksi yang berteman dengan kelima terdakwa kecuali Kahfi menyatakan tidak melihat Sudirman dan tidak pernah melihat Sudirman minum, tetapi hanya Kahfi yang menyatakan melihat Sudirman ada di warung Bu Nining tapi tidak ikut minum. Kemudian ini yang paling luar biasa sebetulnya kesaksian Rinaldi alias Aldi di sidang PK Saka Tatal. Sebetulnya ketika di sidang Saka Tatal dia menyatakan menerima penyiksaan yang luar biasa, disuruh minum air seni. Sebetulnya di 2017 itu juga sudah disampaikan oleh Rinaldi. Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan terdakwa Eka Sandi sebagai kakak kandung. Disampaikan seperti itu. Bahwa saksi ketika para terdakwa ditangkap, saksi pun ikut ditangkap oleh petugas kepolisian. Saksi ditodong oleh polisi yang menangkapnya, itu keterangannya di persidangan di 2017. Bahwa setelah sampai di Polres Cirebon Kota, saksi dipukuli, diinjak-injak, dan disuruh mengakui perbuatan yang disangkakan kepada para terdakwa yang tertangkap. Itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Rinaldi atau Aldi di sidang 2017. Kemudian bahwa saksi meskipun dipukuli tetapi tetap tidak mau mengakui perbuatannya karena tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Kalau saja dulu sidang di 2017 itu terbuka, sebetulnya ini sudah bisa disampaikan karena semua keterangan itu justru menyatakan pernah terjadi penyiksaan yang luar biasa. Tetapi sayangnya keterangan Rinaldi yang justru meringankan para terdakwa juga waktu itu diabaikan oleh majelis hakim. Padahal jelas-jelas Aldi yang juga dihadirkan itu menyatakan dia menerima perlakuan yang luar biasa, sadis di Polres Cirebon Kota pada saat tertangkap gitu. Kemudian berdasar keterangan-keterangan saksi, alibi saat itu walaupun diabaikan oleh majelis hakim, saya menyatakan di muka persidangan majelis hakim yang kami muliakan dan jaksa penuntut umum yang kami hormati. Berdasar keterangan saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun saksi meringankan yang dihadirkan demi kepentingan terdakwa Hadi Saputra, terdakwa Eka Sandi, terdakwa Jaya, terdakwa Supriyanto. Izinkan kami memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi di persidangan. Bahwa saksi Abdul Pasren menerangkan terdakwa Sudirman adalah anak yang baik, yang memiliki kebiasaan sholat berjamaah di musola secara rutin dan biasanya menjadi makmum di sebelahnya. Itu disampaikan Abdul Pasren di muka persidangan menjadi makmum. Nah, itu saya sampaikan juga di dalam pembelaan. Bahwa terdakwa Sudirman dan keluarganya termasuk pendiam dan tidak banyak bicara. Saksi mengaku terkejut mendengar Sudirman turut tertangkap dan di persidangan saksi tidak bisa menahan kesedihannya. Itu yang pledoi yang saya sampaikan atau pembelaan saya sampaikan di muka persidangan di 2017. Bahwa saksi Pramudia, saksi Teguh, saksi Muhammad Nurratul Kafi, saksi Ahmad Saifuddin dan Leon Andrean tidak pernah melihat terdakwa Sudirman minum minuman keras. Tidak pernah bersama-sama terdakwa Sudirman minum minuman keras. Sebetulnya ini mematahkan tuntutan yang menyatakan kalau Sudirman ikut minum minuman keras gitu. Bahwa saksi Pramudia, saksi Teguh dan saksi Ahmad Saifuddin dan saksi Leon saat mereka minum minuman keras memang bersama terdakwa lain di warung Bu Nining pada malam Minggu tanggal 27 Agustus 2016. Para saksi tidak melihat terdakwa Sudirman berada di warung Bu Nining. Bahwa
Meskipun saksi Muhammad Kahfi pada saat di warung Bu Nining menerangkan, karena yang beda itu sendiri Muhammad Kahfi yang menyatakan dia melihat Sudirman. Melihat Sudirman duduk di warung Bu Nining, tetapi saksi menyatakan terdakwa Sudirman tidak minum minuman keras. Meskipun keterangan saksi Muhammad Kahfi yang menyatakan Sudirman turut duduk di warung Bu Nining, keterangan tersebut bertentangan dengan berkas dari jaksa penuntut umum yang mencantumkan foto saat rekonstruksi. Di warung Bu Nining itu memang Sudirman tidak ikut nongkrong waktu di rekonstruksinya. Kemudian di persidangan di 2017 juga saya menyampaikan keterangan-keterangan saksi dari Dr. Rahmati Yarnita yang dihadirkan sebagai saksi, kemudian Ilda, kemudian juga Andi Nurrohman. Ini keterangannya tidak seutuhnya saya bacakan ya, kepanjangan nantinya bosen. Nah, berdasarkan keterangan dan para saksi di rumah sakit maupun ahli forensik, saya menjelaskan di muka persidangan 2017 saat melakukan pembelaan terhadap Sudirman. Majelis Hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa berdasar keterangan dan kesaksian dokter di rumah sakit maupun dokter forensik yang melakukan penggalian mayat Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, tidak ada yang menerangkan luka-luka yang diderita merupakan tusukan senjata tajam. Luka-luka yang ditemukan menurut dokter terdiri dari beberapa luka lecet dan luka akibat trauma tumpul. Bahkan menurut saksi ahli forensik Andri Nurrohman, ada luka lecet di dada korban Muhammad Rizky Rudiana karena trauma tumpul. Keterangan saksi ahli ini bertolak belakang dengan keterangan saksi Andi Saifuddin yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kota Cirebon yang menerangkan melihat luka tusuk di dada korban Muhammad Rizky. Jadi anggota yang melakukan penangkapan di 2016, 31 Agustus 2016, itu di persidangan ngaku melihat luka tusuk, padahal itu tidak dinyatakan oleh dokter yang memeriksa pertama kali di rumah sakit dan dikuatkan oleh ahli forensik yang tidak melihat adanya luka tusuk. Sedangkan fakta persidangan terungkap bahwa kaos yang digunakan Muhammad Rizky Rudiana utuh dan tidak ada robekan di bagian dada dan perut. Itu sebetulnya sudah saya sampaikan di sidang 2017. Makanya saya bilang rekayasa di 2016-2017 itu saya sampaikan di 2024. Itu sebenarnya dasarnya pledoi saya. Masalah dede, masalah tidak ada luka robek, bajunya tidak ada luka tusuk, bajunya tidak ruwet, itu semua tertuang di dalam pledoi. Karena kalau misalnya kita baca dari awal berkas itu yang tebalnya ribuan halaman, itu nggak akan bisa bercerita sedetail ini, gitu. Itulah sebabnya waktu pertama sekali saya diminta podcast oleh diskursus, kemudian saya tanya siapa narasumbernya, karena sebetulnya saya ingin mengungkapkan ini ada rekayasa yang luar biasa yang mengakibatkan 8 terpidana mengalami vonis yang luar biasa, dan itu rekayasanya sejak awal. Akhirnya yaitu saya mau dan bicara, nggak nyangka 2 hari kemudian luar biasa responnya. Saya juga kemudian dipanggil oleh beberapa media nasional dan dihujat luar biasa karena dianggap membela pembunuh dengan cara yang membabi buta, padahal ini yang terjadi. Jadi saya juga memohon maaf apabila dari awal ketika pertama kali saya muncul di diskursus kemudian ditangkap oleh media lain seolah-olah saya melakukan pembelaan yang luar biasa terhadap orang yang bersalah, padahal justru rekayasanya yang luar biasa. Saya mohon maaf atas kegaduhan yang sempat dibuat pada awal-awal saya membuka perkara ini. Terima kasih juga kepada Bapak Reza Indragiri yang luar biasa mensupport saya dengan cara luar biasa, kemudian meminjam dan memfotokopi berkas saya, dan di situ dipelajari betul-betul Pak Reza meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Terima kasih Pak Reza Indragiri atas supportnya yang luar biasa, karena saya ingat betul waktu ketemu dengan Pak Reza dan meyakini ini tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan. Saya ingat betul apa yang disampaikan Pak Reza. Bu Titin tidak bisa bergerak sendiri. Butuh kekuatan besar untuk menyatakan kebenaran ini.
karena yang dihadapinya adalah institusi yang besar. Terima kasih Pak Reza, pada akhirnya 8 terpidana sampai di titik ini, sampai di titik PK dengan dukungan luar biasa orang-orang yang hebat. Ada Pradi, ada Pak Susno Duaji. Terima kasih. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh podcast yang pada akhirnya menyadari ini rekayasa yang luar biasa di 2016-2017 dan pada akhirnya menyuarakan. Terima kasih kepada Radio Santuy, terima kasih kepada Anjas di Thailand. Mas Anjas ini saya sering komen loh, tapi nggak percaya itu komenan saya. Yang terbaru saya komen loh. Siapa sih itu yang melakukan demo? Yang melakukan demo anggota DPRD Kota Cirebon. Saya sudah sebutkan namanya di podcastnya Mas Anjas. Terima kasih juga kepada podcast-podcast lain yang tidak bisa saya sebutkan. Saya selalu pantau. Luar biasa, saya mendapat dukungan yang luar biasa. Alhamdulillah podcast pertama saya di Diskursus ditangkap secara positif hari ini dan semua meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Baru subuh tadi saya juga mendapatkan informasi ada saksi mata lain yang melihat terjadinya kecelakaan itu. Baru tadi subuh saya sekitar jam 2 malam ya saya terima informasinya. Nanti saya sampaikan ke Pak Dede Mulyadi, sudah saya WA beliau. Mudah-mudahan ini menjadi saksi baru karena dia ingin dipertemukan dengan Adi gitu. Kemudian saya lanjutkan ya, ini baru di halaman 24 ya, dari 41 halaman yang saya buat di 2017. Bahwa ini saksi Budi Rahmanto, ini saksi-saksi verbal ya, saksi-saksi yang melakukan. Ya semua ya, walaupun di keterangan terdakwa itu disampaikan mereka dianiaya, disuruh minum air seni, disetrum, itu sudah disampaikan loh pada sidang persidangan di 2017 saat mendengarkan keterangan terdakwa, tapi diabaikan. Jadi hakim waktu itu hanya percaya pada keterangan-keterangan yang disampaikan oleh penyidik yang melakukan penangkapan maupun yang melakukan keterangan verbal atau membuat BAP. Percaya banget, aduh Masya Allah majelis. Nah di situ juga ada saksi yang menyatakan yaitu Bapak Budi Rahmanto, dia tidak pernah melakukan penganiayaan gitu. Kemudian itu keterangannya berdasarkan pengakuan para terdakwa, kayaknya aduh greget saya juga di 2017. Kemudian ada saksi Liga Akbar. Seperti yang diketahui kalau Liga Akbar memang dulu memberatkan, tetapi saat itu saya sudah menyatakan apa yang disampaikan Liga Akbar itu nggak masuk akal. Dia terakhir ketemu di pukul 21.15, tapi kemudian terjadi, dia tidak melihat adanya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi dia melihat dikejar, yang memang saat ini sudah keterangan itu sudah dicabut ya. Tapi saat itu saya sudah menyatakan tidak mungkin peristiwa itu terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Saya sudah menyatakan itu seperti yang disampaikan ini. Majelis Hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, terhadap keterangan saksi Liga Akbar alias Gaga Awad bahwa saksi yang menyatakan saat saksi bersama korban Muhammad Rizky Rudiana pada tanggal 27 Agustus 2016 mengendarai motor dan melalui jalur di Majasem dan dilempar batu serta dikejar oleh orang yang sedang nongkrong di depan SMP 11 yang jumlahnya sekitar 4-5 motor. Saat itu diperkirakan pukul 21.15. Dihubungkan dengan keterangan saksi Dodi Irwanto yang tidak lain anak buah saksi Rudiana yang telah menerima laporan dari saksi Rudiana pada pukul 22.00 saat sedang piket yang memberitahukan anaknya Muhammad Rizky Rudiana mengalami kecelakaan. Sebenarnya dari waktu aja di 2017 soal waktu juga udah ribet sebetulnya. Sebetulnya udah ribet banget sidang di 2017 tuh. Soal waktu tanggal jam sekian itu memang udah nggak sesuai gitu. Ya itu kalau rekayasa kan begitu ya, soal waktu aja jadi ribet urusannya tuh. Apakah mungkin tindakan terdakwa seperti dalam tuntutan jaksa penuntut umum, para terdakwa yang melakukan pengejaran sejak di depan SMP 11 sampai melakukan pemukulan di jembatan Talun, kemudian membawa korban ke belakang showroom di Jalan Perjuangan, kemudian melakukan pemerkosaan, kepada melakukan penyiksaan,
terhadap Muhammad Rizky, kemudian mengembalikan ke flyover di Jembatan Talun, itu bisa dilakukan dalam waktu 45 menit. Dengan waktu itu 11 orang. Apakah mungkin? Itu sudah saya pertanyakan di sidang 2017 saat melakukan pembelaan terhadap Sudirman. Dan jawabannya adalah mustahil. Saya waktu itu menyatakan situ. Soalnya gini, saya kalau melakukan pembelaan itu bahasanya nggak kayak baca. Jadi disentuh sebetulnya. Terus saksi waktu itu dikejar, saksi Liga Akbar dikejar masuk ke gang di sebelah Man. Gang tersebut faktanya merupakan gang yang tembus ke gang tempat tinggal para terdakwa saat itu. Yang diyakini terdakwa saat ini ya, saat itu. Jadi bagaimana mungkin gitu kalau misalnya dia dikejar, dia berada di tempat itu, tapi masuknya ke rumahnya gang terdakwa. Itu sudah saya sampaikan di sidang 2017. Kemudian bahwa menyimak keterangan saksi Liga Akbar di persidangan dan dihubungkan dengan fakta di lapangan dan lokasi yang sebenarnya, tempat persembunyian saksi dengan masuk ke gang sebelah Man tidak masuk akal. Tidak mungkin saksi bisa masuk melalui jalan tikus gang sebelah Man sampai ke rumahnya, karena waktu itu saksi dia masuk ke gang di belakang SMP 11 itu untuk sampai ke rumahnya. Padahal di belakang gang itu ada perumahan-perumahan yang padat penduduk, hanya bisa satu motor, terus dibatasi oleh sungai. Nah itu sudah saya sampaikan. Sebenarnya keterangan Liga Akbar dari dulu, keterangan Suroto, saya meyakini itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Tapi apalah daya yang terjadi, karena majelis hakim tetap berpendapat sesuai BAP pelapor. Walaupun ada saksi yang di persidangan menyatakan tidak melihat luka tusuk, tetapi majelis hakim waktu itu lebih percaya kepada keterangan dari penyidik yang mengatakan melihat luka tusuk di dada. Kemudian saksi-saksi lainnya yang dihadirkan, keterangan saksi-saksi mahkota ya, saya bacakan acak aja deh. Saya bacakan acak. Bahwa seluruh saksi mahkota yang menjadi terdakwa dalam perkara ini mencabut berita acara pemeriksaan BAP karena para saksi mahkota dipaksa mengakui perbuatan yang disangkakan dengan diperlihatkan kronologis yang ditulis di papan tulis oleh petugas kepolisian. Bahkan sejak dilakukan penangkapan sampai proses BAP, para saksi saksi mahkota, yaitu saksi-saksi yang saat itu sama-sama terdakwa, menerima perlakuan atau tekanan penyiksaan, bahkan disuruh minum air kencing saat berada di Polres Kota Cirebon dan disuruh mengakui perbuatan yang disangkakan. Nah, itu sudah disampaikan sebetulnya di sidang 2017. Para terdakwa yang waktu itu, karena waktu itu Sakatatal tidak dihadirkan bersama terdakwa lain ketika memberikan keterangan, itu sudah menyatakan mereka disiksa, mereka dipukuli, mereka disetrum, mereka disuruh minum air kencing. Sayangnya majelis hakim mengabaikan keterangan terdakwa saat itu dan tidak tergerak sedikit pun hatinya untuk kaget. Kalau sekarang kan di 2024 ketika para terdakwa, keterangan Aldi, saya disuruh minum air kencing, Sakatatal juga menyatakan disuruh minum air. Semua bereaksi, masyarakat Indonesia itu luar biasa, itu biadab, tidak manusiawi dan sebagainya. Padahal ini sudah disampaikan di 2017 di hadapan majelis hakim, sudah disampaikan. Tetapi sayangnya majelis hakim tidak tergerak sedikit pun untuk meyakini ini peristiwanya memang direkayasa. Kalau saja waktu itu majelis hakim mendengar keterangan terdakwa, siksa, kemudian disuruh main. Sayangnya walaupun sudah disampaikan disuruh minum air kencing di muka sidang, majelis hakim tidak pernah tergerak untuk meyakini itu. Nah, kemudian barang bukti yang dihadirkan di sidang 2017, saya sudah menyatakan bahwa jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti yang dianggapkan berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan, tetapi tidak pernah menghadirkan jaket ekstasi yang dikenakan dan disebutkan oleh saksi Liga Akbar.
Jadi jaket itu karena yang sebetulnya anggota geng motor itu adalah korban, anaknya pelapor, tapi jaketnya tidak pernah dihadirkan karena memang di keterangan Bapak Rudiana sebagai pelapor, dia menyatakan anaknya bukan geng motor, padahal Liga Akbar menyatakan Eki itu geng motor. Sayangnya jaketnya tidak pernah dihadirkan di muka persidangan. Kemudian analisis fakta-fakta. Majelis hakim yang kami muliakan dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, ini ke halaman 29 ya. Yang saya baca ini, yang baca saat ini saya pernah bacakan di 2017, diserahkan ke majelis hakim, diserahkan kepada jaksa, ini pledoi saya. Analisis fakta-faktanya. Majelis hakim yang kami muliakan dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, menyimak seluruh uraian jaksa penuntut umum dengan judul petunjuk seperti yang diuraikan JPU dalam halaman 50 dan 51 dengan subjudul bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan petunjuk sebagai berikut. Ini menurut JPU ya. Para pelaku diantaranya Eko, Hadi, Jaya, Eka, Sudirman pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus seperti biasa nongkrong di warung Bu Nining bersebelahan dengan SMP 11. Jalan Perjuangan, kata siapa? Bukan bersebelahan, itu di belakangnya. Di Kecamatan Kesambi berikut sekitar 8 sepeda motor berada di situ, antara lain sepeda motor Mio warna putih, Supra, Beat, ini dan. Nah, padahal di keterangan Liga Akbar hanya ada 4-5 motor, tapi jaksa katanya ada 8 motor, gitu. Itu aja udah nggak nyambung. Para pelaku yang mengejar sepeda motor berboncengan dengan memakai jaket berwarna ekstasi. Nah, para pelaku mengejar sepeda motor korban Muhammad Rizi dengan Muhammad Fina yang memakai jaket bertuliskan ekstasi. Kemudian di situ dijelaskan terdakwa Hadi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixen merah, saksi Rivaldi Wardani alias Ucil. Jadi di situ disebutkan ada Ucil, padahal Ucil itu, Rivaldi itu dijadikan satu berkasnya setelah, kalau keterangan Rivaldi sekarang, dia didatangi di Polsek Utbar, kemudian didatangi oleh Bapak Rudiana, terus menyatakan masalah pembunuhan. Kalau Rivaldi itu memang karakternya dari dulu dia lebih berani, dan yang tidak pernah menandatangani BAP itu Rivaldi. Dari dulu dia memang berani, ngeyel gitu tuh. Makanya kelihatannya selain Sudirman, Rivaldi juga menerima penyiksaan yang sama luar biasa. Karena kalau keterangan Rivaldi sekarang, dia didatangi di Polsek Utbar oleh Bapak Rudiana, kemudian dipaksa mengakui, dibenturkan kepalanya ke jeruji besi di tahanan. Yang pengakuannya sekarang ya. Jadi dia memang dijemput, mungkin karena pengen nyari barang bukti sesuai asumsi pelapor ya, sesuai asumsi pelapor. Karena di situ kan ditusuk pakai samurai, tapi juga adanya mandau, jadi ya kalau rekayasa begitu belibet karena kebanyakan orang yang ditangkap, jadi pusing rangkaian peristiwanya juga pusing, BAP-nya juga bikin pusing sebetulnya penyidik. Kemudian di situ saya sebetulnya banyak menguraikan tuntutan-tuntutan yang sebetulnya tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, juga dengan kondisinya. Kemudian bahwa jaksa penuntut umum menyatakan fakta yang memberikan petunjuk dengan menguraikan 8 sepeda motor berada di situ, antara lain sepeda motor Mio, Beat, Yamaha, Suzuki. Sedangkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang justru dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, Liga Akbar hanya menyatakan 4 yang mengejar. Jadi memang antara tuntutan jaksa yang mengejar itu 11, motornya 8 kalau keterangan ini. Padahal kan dua-duanya rekayasa. Apa yang disampaikan jaksa hanya berdasarkan BAP, apa yang disampaikan Liga Akbar juga hanya arahan dari lapor.
Karena Liga Akbar pernah menyatakan di 2024 di beberapa media itu dia dijemput, jadi memang dia tidak bersama Eki gitu. Jadi dulu juga sebenarnya 2017 tuh udah bikin pusing ini rangkaian peristiwanya. Sayang aja hakim itu sama sekali tidak tersentuh untuk melihat kejanggalan di persidangan. Berdasar hal tersebut memperlihatkan jaksa tidak memiliki fakta yang tepat yang bisa dijadikan petunjuk karena tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi, yang artinya fakta dan petunjuk itu tidak menunjang dan tidak membuktikan adanya suatu peristiwa. Ini sudah saya sampaikan loh di 2017 gitu. Kemudian menyimak tuntutan jaksa yang sejak uraian awal tuntutan selalu menguraikan seolah-olah semua tuntutan yang dibacakan berdasarkan fakta di persidangan, tetapi kenyataannya tidak sesuai. Itu saya sudah sampaikan, termasuk penyusunan tuntutan setebal 97 halaman waktu itu, yang menulis pada halaman 88 alinea ketiga dengan uraian bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat yang digunakan oleh terdakwa Hadi Saputra, terdakwa 2 Eka, terdakwa 3 Jaya, terdakwa 4 Supri, terdakwa 5 Sudirman, bersama-sama dengan saksi Eko Romadhani, saksi Rivaldi, alias Ucil, alias Andika bin Asep Kusnadi, dan saksi anak Sakatata, saudara Andi, Dani, Peggy Peron, untuk menghabisi nyawa anak korban menurut korban Muhammad Rizky Rudiana, dan adalah senjata tajam samurai, garis miring mandau, ukuran panjang dan pendek, kayu, bambu, dan batu, sehingga dengan ditusukkan samurai ke bagian tubuh yang mematikan, yaitu ke perut sebelah kiri korban Muhammad Rizky, dan seterusnya. Itu kan di tuntutan jaksa. Fakta di persidangan, senjata yang diakui oleh Rivaldi, dikatakan terdakwa Rivaldi, senjata tajam tersebut adalah barang bukti yang dihadirkan untuk perkaranya sendiri dan bukan perkara yang melibatkan 7 terdakwa lainnya. Jadi sebetulnya Rivaldi saat itu sudah mengakui barang bukti yang dihadirkan itu untuk perkara dia sendiri di kepemilikan senjata tajam, bukan untuk barang bukti yang pembunuhan dan pemerkosaan ini. Rivaldi sudah menyatakan itu loh di persidangan 2017 gitu. Fakta di persidangan, kaos hitam yang digunakan Koman Muhammad Rizky Rudiana merek Wallmaper Revolution 99 yang dijadikan barang bukti di persidangan sama sekali tidak ada robekan bekas senjata tajam. Sedangkan keterangan Andi Safrudin yang merupakan anggota dari Polres Cirebon Kota di muka persidangan melihat ada yang janggal dengan kematian Muhammad Rizky saat memeriksa mayatnya, melihat luka tusuk di bagian dada, padahal kagak ada. Astagfirullah. Sehat-sehat Bapak Andi Safrudin. Apa yang Bapak sampaikan di 2017, karena dalam hasil otopsi juga tidak ada, pemeriksaan awal juga tidak ada, hasil visum juga tidak ada. Bagaimana mungkin senjata tajam mampu menusuk kulit dada korban tanpa membuat robek sedikitpun kaos hitam yang dikenakan korban, sementara kaos itu sudah dikubur. Gitu kan, dihadirkan kembali di persidangan. Jadi sebetulnya astagfirullah, hakim tahu loh. Hakim tahu kaos itu nggak robek. Hakim ngelihat karena dicembrengin di muka sidang. Bapak Hakim yang terhormat, luar biasa. Akhirnya saya menyentuh hakim dengan menyatakan, menitir surat An-Nisa ayat 135. Saya meminta waktu itu hakim untuk menyatakan menjadi penegak hukum yang baik. Saya sampaikan di muka persidangan. Kemudian di situ saya sampaikan analisis yuridis sesuai dengan tuntutan, kemudian KUHP harus memenuhi unsur barang siapa dan sebagainya. Saya uraikan di sini. Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, izinkan kami menguraikan fakta di persidangan yang apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di antaranya unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ada setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya. Bahwa dalam persidangan tidak pernah ada yang melihat adanya terdakwa Sudirman bin Ismail melakukan perbuatan tersebut. Bahkan seluruh terdakwa yang dianggap bersama-sama melakukan perbuatan tersebut mencabut BAP. Karena di BAP di kepolisian terdapat terdakwa diintimidasi dan mendapat kekerasan. Sehingga mereka terpaksa menandatangani mengenai perbuatan yang tidak dilakukan sesuai dengan arahan polisi yang menulis
kronologis peristiwanya di papan tulis seperti keterangan terdakwa. Jadi semua yang sesuai BAP itu sudah diarahkan dan dituliskan di papan tulis oleh penyidik di 2017, 2016, 2017, 2016 ya pas penangkapan. Itu diakui semua, disuruh baca di papan tulis bahwa terjadinya penangkapan terhadap para pelaku yang akhirnya menjadi terdakwa dalam perkara ini, termasuk diantaranya Sudirman bin Suratno, seperti keterangan saksi Rudiana di muka persidangan yang nyata-nyata dalam persidangan menyatakan datang ke Jalan Perjuangan di depan SMP 11 pada hari Rabu tanggal 31 Agustus sekitar pukul 14, kemudian menangkap pelaku pukul 17, hanya telah menerima informasi dari saksi Aib dan Dede. Sangat tergesa-gesa dan berkesan tidak objektif penanganan tindak pidana berat dengan tuduhan pengeroyokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Saya sudah ngomong itu nggak mungkin 3 jam langsung ini. Bahwa dalam waktu 3 jam setelah mendapat informasi dari saksi Dede dan Aib, saksi sudah menangkap dan meyakini 8 tersebut termasuk Sudirman bin Suratno pelakunya. Kemudian juga saya menyatakan kenapa saksi Dede dan Aib tidak pernah dihadirkan, gitu, sudah disampaikan. Apakah bahwa keyakinan saksi Rudiana yang mempercayai sepenuhnya informasi dari saksi Aib dan Dede sehingga berhasil menangkap 8 orang yang diduga pelakunya dan sampai akhirnya terdakwa salah satunya diantaranya Sudirman bin Suratno menjadi tidak rasional karena ternyata kedua saksi kunci yang merungut secara persis ciri-ciri pelakunya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Pokoknya tidak ada penjelasan apapun yang menyatakan saksi dan Dede dan Aib itu tahu masalahnya. Kemudian dan hanya memberikan keterangan dalam bentuk surat yang dibacakan oleh Jepo, itu pun berita acara sumpahnya hanya berupa fotokopian. Jadi memang di keterangan saksi BAP yang dibacakan Dede dan Aib itu cuma punya fotokopian ya. Sebetulnya saya sudah curiga ini apakah betul di tanggal 31 Agustus itu saksi Bapak Rudiana bertemu dengan Dede dan Aib. Sebetulnya saya udah curiga di tahun 2017 itu dan disampaikan. Apakah benar ada serta bagaimana latar belakang keduanya dan bagaimana hubungannya dengan para terdakwa sebelumnya. Ini sudah saya sampaikan. Apakah betul di 31 Agustus 2016 itu, apakah betul Bapak Rudiana datang ke Dede dan Aib, kemudian meyakini ada pengejaran, kemudian menangkap pelakunya. Saya sudah mencurigai itu. Dan itu kan terkonfirmasi di 2024 ini. Dede menyatakan dia tidak pernah didatangi oleh Ridwannya di tanggal 31 itu. Justru dia didatangi, diinformasikan oleh Aib untuk ke Polres Cirebon Kota. Kemudian menandatangani BAP seolah-olah terjadilah peristiwa ini. Melihat ada kejar-kejaran. Jadi di 2017 di dalam sidang pembelaan kepada Sudirman, saya sudah tidak mempercayai kalau pelapor itu bertemu dengan Dede dan Aib pada tanggal 31 Agustus pukul 14, kemudian melakukan penangkapan di pukul 17. Sudah saya sampaikan kok di pledoi. Astagfirullah, ya Allah ya Robbi. Unsur-unsur perencanaan, kalau tadi itu ya. Sekarang unsur-unsur perencanaan saya bacakan di dalam pledoi saya. Bahwa apabila ada perencanaan harus ada dulu sasaran, setelah ada sasaran harus ada untuk mengatur strategi, yang artinya para terdakwa harus tahu dulu siapa sasarannya. Akan tetapi dalam hal ini sudah diterangkan dalam persidangan, seluruh terdakwa sama sekali tidak mengenal korban. Ini sudah saya sampaikan. Kalau unsur perencanaan dengan sengaja dan rencana terlalu merampas nyawa orang lain, tetapi ternyata ini tidak pernah terungkap di persidangan, mereka bahkan tidak mengenal korbannya. Bahwa dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan, mendengar atau merencanakan pembunuhan terhadap korban. Meskipun menurut para saksi Kahwi, Teguh, Leon, Pramudia, mereka memang berada di warung Bu Nining untuk minum-minum mencium, tapi tidak melakukan rencana apapun di situ gitu. Dan khusus untuk terdakwa Sudirman, para saksi dihadirkan menyatakan dalam persidangan tidak melihat terdakwa Sudirman di warung Bu Nining dan tidak melihat Sudirman minum minuman keras. Jadi sebetulnya walaupun pembelaannya untuk Sudirman, tapi saya juga membela terhadap para terdakwa lain yang menyatakan ini tidak pernah ada perencanaan gitu. Kalau Rivaldi sih memang sudah terpisah ya, dia sih dijadikan satu gitu. Tapi yang 5 itu memang saya juga turut melakukan pembelaan walaupun dengan menyatakan
kelimanya juga tidak melakukan perencanaan, mereka cuma minum-minuman ciu di situ, tidak ada perencanaan, memang tidak ada perbuatan seperti itu yang dilakukan kok oleh mereka gitu. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan itu, unsur turut-serta yang melakukan bahwa di persidangan tidak pernah terungkap bagaimana komunikasi yang muncul antara Sudirman yang tidak berada di warung Bu Nining dengan mereka yang berlima itu. Nggak ada muncul di persidangan, ujuk-ujuk misalnya Sudirman ditangkap karena dianggap ikut mengejar gitu, ikut melakukan perbuatannya. Kacau ini sebutnya sidang 2017. Sayangnya ini sidang tertutup. Dari awal sidang tertutup. Walaupun ketika dikonfirmasi di 2024 dengan gagahnya di pengadilan ngomong itu sidang terbuka. Dan ternyata pernyataan mereka di media sebutnya sidang terbuka itu alhamdulillah pada akhirnya membuat sidang PK ke-6 terpidana dasar dari keterangan di Kompas sidang terbuka itu disampaikanlah oleh Pak Oto Hasibuan di muka persidangan. Akhirnya sidang PK terbuka alhamdulillah, aslinya tertutup serius. Nah, berdasar keterangan itulah saya meminta untuk membebaskan terdakwa Sudirman dari segala tuntutan, mengembalikan nama baik. Itu isi pledoi saya. Saya loncat-loncat karena kalau ini ribet ya, terlalu banyak dibacakan. Jadi itulah yang disampaikan pledoi saya di 2017. Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung sehingga apa yang saya lakukan di 2016 ini benar-benar terungkap di 2024. Terima kasih kepada seluruh Pak Susno Duaji, terima kasih kepada Pak Reza Indragiri, luar biasa. Pak Reza dari awal sudah membantu saya dengan cara yang luar biasa. Saya komunikasi dengan Pak Reza secara baik. Sekarang saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal dan meyakini 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dilakukan. Ini benar-benar suatu rekayasa yang luar biasa. Kalau latar belakangnya seperti apa? Pak Kapolri sebetulnya sudah tahu kayaknya latar belakangnya apa. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.